Di dalam Roma 12 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pikiran kita harus selalu diperbaharui di dalam hidup ini. Pribadi yang pikirannya sesuai dengan Tuhan menandakan bahwa ia telah hidup baru di dalam Tuhan. Pikiran yang sesuai dengan Tuhan tidak menggerakkan seseorang memiliki keinginan dari dirinya sendiri. Namun banyak orang tidak yakin dan tidak setuju untuk menanggalkan keinginan dari dirinya sendiri. Namun seiring dengan perjalanan waktu dan pertumbuhan kedewasaan rohani seseorang, maka orang percaya yang bertumbuh harus mengerti, harus menerima bahwa semua keinginan yang harus disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Semua hal harus disesuaikan dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Itu berarti bahwa kita tetap mempunyai keinginan, saudaraku. Tetapi yang kita peroleh dari Allah bukan dari diri kita sendiri. Keinginan diri kita sendiri harus disalibkan dan ditanggalkan. Ini adalah sesuatu yang mutlak yang harus dilakukan setiap orang percaya yang telah ditebus oleh darah Yesus. Banyak orang Kristen sudah terlalu lama terbiasa hidup di dalam berbagai hasrat hidupnya. Mereka ditenggelamkan dengan berbagai keinginan hidup mereka. Dan hal itu sudah dianggap sebagai sesuatu kewajaran. Tetapi kalau kita mengerti dan menerima bahwa kehidupan ini diciptakan oleh suatu pribadi yang memiliki keinginan dan kehendak, pribadi yang memiliki pikiran dan perasaan, maka kita harus mulai mempertimbangkan, saudaraku, apakah kita boleh sebebas-bebasnya mengumbar keinginan kita tanpa kita mempertimbangkan kehendaknya, tanpa kita mempertimbangkan pikiran dan perasaannya. Harus dipahami bahwa sikap hidup kita, segala gerak-gerik hidup kita, kehendak, pikiran kita, perasaan kita sebagai anak-anak Tuhan sangat mempengaruhi hati dan perasaan Bapa. Sebelum kita bertobat dan mengikut Yesus, kita merasa kita memiliki diri kita sendiri. Kita merasa memiliki waktu kita, talenta kita, harta kita, segalanya milik kita sendiri. Kita seperti Petrus yang masih muda, mengikat pinggang sendiri dan berjalan kemana saja yang kita mau dan yang kita kehendaki. Tetapi saudaraku, setelah kita semakin matang, kita semakin dewasa secara rohani, kita mulai harus mengulurkan tangan, dan orang lain akan mengikat kita dan membawa kita ke tempat yang tidak kita kehendaki. Inilah yang dimaksud dengan menyalibkan keinginan, saudaraku. Renungan ini sejajar dengan doa Tuhan Yesus yang berbunyi, "Bukan kehendakku Bapa yang jadi, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi." Sebagai pelaksana dari doa Bapa kami yang berbunyi seperti ini, "Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga." Dan biarlah hidup kita, saudaraku, memancarkan kehendak Bapa saja. Salibkan keinginan kita, salibkan ego kita, salibkan semua hobi-hobi kita, salibkan semua yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Sampai di satu titik, "Bapa, aku menyerah. Aku menyalibkan semuanya.
karena aku mencintaimu. Aku menyalipkan semuanya karena aku menghargai perasaanmu. Aku menyalipkan semua karena aku sungguh-sungguh mau belajar berjuang. Hasrat hidupku hanya Tuhan saja, tidak ada yang lain. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Bapakku. Aku mau menyalipkan semuanya hanya untuk kepentinganmu. Aku berjalan bersamamu Bapa. Aku mau berjanji di dalam hidupku ini. Day by day, aku mau berjuang. Menyukakan hati Bapa di dalam setiap kehendak hidupku. Semuanya kuikatkan. Aku mau hidup di dalam candu, di dalam Tuhan saja. Sehingga candu hidupku hanya Tuhan saja. Ya Engkau saja dalam hidupku. Sehingga hari demi hariku, aku bisa menikmati betapa dahsyatnya hubunganku dengan Engkau. Sampai di satu titik Engkau bisa berkata kepadaku, kemarilah anakku, Engkau anakku yang kukasihi. Terima kasih Bapakku. Sekali lagi Bapa, aku mencintaimu. Haleluya. Amin. Amin. Salam semangat saudaraku. Sola Gracia. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.